Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini, kita masih membahas aplikasi turunan fungsi aljabar. Kita sudah sampai pada nomor 2, yaitu titik stasioner, nilai maksimum, dan nilai minimum. Simak baik-baik penjelasannya supaya adik-adik dapat memahaminya dengan baik. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalkan ada fungsi fx, gambarnya seperti ini. Kemudian di sini ada x sama dengan c, kita tarik ke atas sampai ke ujung kurva. Kita beri titik. Perhatikan adik-adik, grafik fungsinya seperti terbagi menjadi 2 gitu ya, yang kiri dan kanan. Kita buat garis singgung di suatu titik untuk x-nya kurang dari c, yaitu sebelah kiri sini. Misalkan ada titik di sini, kita buat garis singgung. Gradien garis singgung yang kita buat ini yaitu f aksen x positif. Dengan kata lain, f naik untuk sebelah kiri. Sekarang, untuk yang sebelah kanan, x lebih dari c. Misalkan kita buat garis singgung di suatu titik, titiknya misalkan di sini, kita buat garis singgung. Gradien garis singgung yang kita buat ini yaitu f aksen x negatif atau kurang dari 0. Dengan kata lain, f turun untuk yang sebelah kanan. Sekarang f aksen x positif sudah, f aksen x negatif juga sudah. Nah, sekarang bagaimana yang tepat di titik c ini? X-nya sama dengan c ini gitu ya. Tidak lain di sini f aksen c sama dengan 0. Fungsi tidak naik dan tidak turun. Di sini titiknya c, fc. Dari gambaran ini kita dapatkan kesimpulan. Yang pertama, titik c, fc dinamakan titik stasioner, yaitu titik di mana fungsi tidak naik ataupun turun. Yang kedua, titik c, fc adalah titik balik maksimum. Awalnya naik, kemudian berbalik menjadi turun. Nah, untuk mengatakan titik balik maksimum, adik-adik harus hati-hati. Apabila fungsinya merupakan fungsi kuadrat, mengatakan titik balik maksimum itu tidak masalah. Apabila fungsinya berpangkat 3 ke atas, lebih baik adik-adik menyebutnya titik balik maksimum relatif. Yang ketiga, nilai fc, nilai maksimum. Apabila fungsinya fungsi kuadrat, itu tidak masalah. Apabila fungsinya berpangkat 3 ke atas, lebih baik mengatakan nilai maksimum relatif. Yang keempat, syarat f stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0. Nanti akan ketemu x sama dengan c. Nah, sekarang sebetulnya gambaran ini teoremanya seperti apa? Teoremanya bunyinya seperti ini. Jika f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari c, yang di sini ya, f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari c yang sebelah kiri, dengan kata lain f naik, dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari c yang sebelah kanan, f turun, maka f memiliki nilai balik maksimum pada x sama dengan c.
nilai balik maksimum itu adalah FC. Yang ini ya, nilainya FC. Selanjutnya, perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalkan ada grafik fungsi fx seperti ini. Di sini ada C, kita tarik ke atas sampai ke kurva, kita beri titik. Kurvanya terbagi menjadi 2. Kita akan buat garis singgung yang bagian kiri dulu, X-nya kurang dari C. Misalnya garis singgung di suatu titik, titiknya ada di sini, kita buat garis singgung. Kemiringan garis singgung yang kita buat ini yaitu F aksen X kurang dari 0. Dengan kata lain, F turun untuk X-nya di sebelah kiri C atau kurang dari C. Kemudian yang sebelah kanan, misalkan ada titik di sini, kita buat garis singgung. Kemiringan garis singgung yang kita buat ini yaitu F aksen X lebih dari 0. Dengan kata lain, F naik. F aksen X kurang dari 0 sudah, F aksen X lebih dari 0 sudah. Sekarang yang tepat di X sama dengan C di sini yaitu F aksen C sama dengan 0, atau di sini fungsi tidak naik dan tidak turun. Di sini titiknya C, FC. Dari gambaran ini kita simpulkan yang pertama, titik C, FC yaitu titik stasioner, fungsi tidak naik dan tidak turun. Yang kedua, titik C, FC, titik balik minimum. Apabila fungsinya fungsi kuadrat, titik balik minimum tidak masalah. Apabila berpangkat lebih dari 2, maka lebih baik menyebutnya titik balik minimum relatif. Untuk yang ketiga, nilai FC disebut nilai minimum atau nilai minimum relatif. Syarat F stasioner yaitu F aksen X sama dengan 0. Nanti akan ketemu C. Nah, gambaran ini bunyi teoremanya sebetulnya seperti ini. Jika F aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari C, yang sebelah kini, untuk X-nya kurang dari C, F aksen X-nya kurang dari 0, dengan kata lain F turun, dan F aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari C, yang sebelah kanan ini, dengan kata lain F naik, maka F memiliki nilai balik minimum pada X sama dengan C. Nilai balik minimum itu adalah FC, yang ini. Sekarang perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalkan ada grafik fungsi fx, bentuknya seperti ini. Di sini ada X sama dengan C, kita tarik ke atas sampai ke kurva, kita beri titik. Perhatikan adik-adik, kurvanya terbagi menjadi 2. Kita akan buat garis singgung yang sebelah kiri C, X-nya. Misalkan ada titik di sini, kita buat garis singgung. Kemiringan garis singgung yang kita buat ini yaitu F aksen X lebih dari 0 atau F naik. Sekarang kita buat garis singgung X-nya sebelah kanan C. Misalkan ada titik di sini, kita buat garis singgung. Kemiringan garis singgung yang kita buat ini yaitu F aksen X lebih dari 0 atau F naik. Ternyata yang sebelah kiri C F naik, yang sebelah kanan dari C F-nya juga naik. Nah, sekarang yang tepat
di X sama dengan C ini bagaimana? Kita buat garis singgung, ternyata F aksen C sama dengan 0. Di sini titiknya yaitu C, FC. Karena yang sebelah kiri C di sini F naik dan sebelah kanan F juga naik, maka ini dinamakan titik C, FC merupakan titik belok. Selanjutnya, perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalkan ada fungsi fx, grafik fungsinya seperti ini. Di sini ada X sama dengan C, kita tarik ke atas sampai ke kurva, kita buat titik. Kita akan buat garis singgung di X-nya kurang dari C. Misalkan ada titik di sini, kita buat garis singgung. Kemiringan garis singgung yang kita buat ini yaitu F aksen X kurang dari 0 atau F turun. Sekarang kita akan buat garis singgung X-nya di sebelah kanan C atau X lebih dari C. Misalkan ada titik di sini, kita buat garis singgung. Kemiringan garis singgung ini yaitu F aksen X kurang dari 0 atau F turun. Ternyata di sebelah kiri C F turun, sebelah kanan C juga F turun. Nah, sekarang yang tepat di X sama dengan C ini bagaimana? Yaitu kemiringannya F aksen C sama dengan 0 atau fungsi tidak naik dan tidak turun. Nah, di sini titiknya disebut apa? Karena di sini yang sebelah kiri C F turun dan sebelah kanan C F juga turun, ini dinamakan titik C, FC, yaitu titik belok. Bunyi teoremanya seperti ini. Jika F aksen X memiliki tanda yang sama, maksudnya tanda yang sama untuk X kurang dari C dan X lebih dari C, di kiri ataupun di kanan, maksudnya di sini naik, kemudian naik lagi, atau F aksen X positif, di sini juga positif. Untuk yang ini, F aksen X negatif, di sini juga negatif. Maka F tidak memiliki nilai maksimum atau minimum pada X sama dengan C, yaitu dinamakan titik belok. Sehingga FC bukan nilai ekstrim. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Tentukan titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi-fungsi berikut. A, fx sama dengan 4x dikurangi x pangkat 2. B, fx sama dengan 1/3 kali x pangkat 3 ditambah 1/2 kali x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 5. C, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9 kali x pangkat 2 ditambah 27x dikurangi 10. Kita jawab yang A, syarat F stasioner, ada diingat yaitu F aksen X sama dengan 0. Kita langsung turunkan ini ya. Kita dapatkan 4 dikurangi 2x sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, negatif 2x sama dengan negatif 4. Kita dapatkan x sama dengan 2. Atau ini C-nya. Sekarang kita buat garis bilangan. Kita letakkan di sini 2. Di sini ada 2 daerah. Kita cek tanda atau uji turunan pertama. Yaitu turunan pertamanya ini ya. Kita akan uji. Misalnya kita cek x sama dengan 0, yaitu sebelah
kiri. Kita masukkan di sini, X-nya kita ganti 0. 4 dikurangi 2 kali 0, yaitu sama dengan 4. Berarti positif di sini. Nah, misalkan di sini adik-adik bisa cek juga. Misalnya angka 3. Kita masukkan di sini, X-nya ganti 3. 4 dikurangi 2 kali 3, yaitu 4 dikurangi 6, sama dengan negatif 2. Jadi ini negatif. Nah, dari sini kita bisa lihat fungsinya sebelah kiri 2, yaitu naik. Kemudian tepat di X sama dengan 2, yaitu mendatar atau tidak naik, tidak turun. Kemudian yang sebelah kanan 2, turun. Nah, sekarang kita cari dulu F2. Kita masukkan ke fungsinya. X-nya kita ganti 2. F2 sama dengan 4 kali 2 dikurangi 2 pangkat 2. Sama dengan 8 dikurangi 4, sama dengan 4. Nah, jadi kita dapatkan kesimpulan. Yang pertama, titik 2,4, yaitu ini 2,4 itu titik stasioner. Di sini ya, tidak naik, tidak turun. Kemudian titik 2,4 dinamakan titik balik maksimum. Sebelah kiri 2 naik, kemudian mendatar, turun. Nah, ini jadi yang paling tinggi gitu ya, titik balik maksimum. Karena di sini fungsinya fungsi kuadrat, maka titik balik maksimum tidak masalah karena ini memang yang paling atas atau paling maksimal. Kemudian nilai maksimumnya F2 sama dengan 4 yang ini. Sekarang yang B, syarat F stasioner yaitu F aksen X sama dengan 0. Kita langsung turunkan, kita dapatkan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi dalam kurung X ditambah 3 kali dalam kurung X dikurangi 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan C-nya, yaitu ada 2 ya. X sama dengan negatif 3 dari yang sini, atau X sama dengan 2. Sekarang kita buat garis bilangan yang sebelah kiri yang kecil, yaitu negatif 3. Yang sebelah kanan ini 2. Jadi ada 3 daerah. Kita cek tanda uji turunan pertama. Misalkan X sama dengan 0, yaitu kita uji yang daerah tengah sini. Kita masukkan di turunan pertama, gitu ya. Yang ini boleh, yang ini juga boleh. Sekarang kita masukkan ke sini, X-nya kita ganti 0. Dalam kurung 0 ditambah 3 kali dalam kurung 0 dikurangi 2. Berarti 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Jadi yang tengah ini negatif, karena ini masih sederhana, lompat ke kanan, ini adik-adik uji juga boleh, atau langsung lompat gini nggak apa-apa, karena ini masih sederhana. Di sini lompat berubah tanda menjadi positif, kemudian ini yang kiri, lompat di sini positif. Nah, sekarang dari gambaran ini, sebelah kiri negatif 3, fungsinya naik, kemudian tepat di X sama dengan negatif 3, mendatar atau tidak naik, tidak turun. Kemudian daerah sini turun, tepat di X sama dengan 2, mendatar. Kemudian sebelah kanan 2, naik. Nah, kita cari dulu F negatif 3 dan F2. F negatif 3 sama dengan, kita masukkan ke Fx-nya, X-nya kita ganti negatif 3. 1/3 kali dalam kurung negatif 3 pangkat 3 ditambah 1/2 kali dalam kurung negatif 3 dipangkatkan 2 dikurangi 6 kali negatif 3 ditambah 5 sama dengan 1/3 kali negatif 27 ditambah 1/2 kali 9 ditambah 18 ditambah 5 sama dengan negatif 9
ditambah 4, 1/2 ditambah 23. Sama dengan 18, 1/2. Sekarang F2 sama dengan X-nya kita ganti 2. 1/3 kali 2 pangkat 3 ditambah 1/2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 ditambah 5. Sama dengan 1/3 kali 8 ditambah 2 dikurangi 12 ditambah 5. Sama dengan 2/3 dikurangi 5. Sama dengan negatif 2, 1/3. Nah, dari sini kita simpulkan titik negatif 3,18 1/2 dan 2, negatif 2 1/3 itu merupakan titik stasioner, yaitu sini ya, mendatar, ini juga mendatar. Yang kedua, titik negatif 3,18 1/2 yang merupakan titik balik maksimum relatif. Kenapa saya pakai relatif? Karena ini berpangkat 3. Karena ada kemungkinan di titik lain nanti lebih tinggi dari ini gitu ya. Kemudian titik 2, negatif 2 1/3 merupakan titik balik minimum relatif. Yang C, syarat F stasioner yaitu F aksen X sama dengan 0. Kita langsung turunkan, kita dapatkan 3 kali X pangkat 2 ditambah 18X ditambah 27 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 3 dulu, kita dapatkan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi dalam kurung X ditambah 3 kali dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 0. Kita dapatkan C-nya X sama dengan negatif 3. C-nya ketemu satu saja ya. Sekarang kita gambar garis bilangan. Di sini C-nya negatif 3. Nah, sekarang kita uji turunan pertama atau cek tanda. Misalkan X sama dengan 0, yaitu sebelah kanan sini. Kita masukkan ke sini, ke turunan pertama gitu ya. X-nya kita ganti 0. Dalam kurung 0 ditambah 3 kali dalam kurung 0 ditambah 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Yaitu di sini positif. Sekarang yang sebelah kiri negatif 3. Adik-adik cek. Hati-hati, jangan hanya berganti tanda, tapi lebih baik dicek, gitu ya. Misalnya pakai negatif 5. Masukkan di sini negatif 5 ditambah 3 yaitu negatif 2. Di sini hasilnya juga negatif 2 ya, berarti negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4, ternyata positif. Nah, jadi kita bisa lihat grafik fungsinya yaitu sebelah kiri negatif 3 naik, X sama dengan 3 mendatar, kemudian sebelah kanan X sama dengan negatif 3 di sini mendatar, kemudian di sebelah kanan negatif 3 ternyata naik lagi. Nah, kita cari dulu F negatif 3. X-nya kita ganti negatif 3. F negatif 3 sama dengan negatif 3 dipangkatkan 3 ditambah 9 kali negatif 3 pangkat 2 ditambah 27 kali negatif 3 dikurangi 10. Sama dengan negatif 27 ditambah 81 dikurangi 81 dikurangi 10. Ini hilang sama dengan negatif 37. Nah, jadi kita simpulkan yang pertama, titik negatif 3, negatif 37 itu titik stasioner. Di sini ya, tidak naik, tidak turun. Yang kedua, titik negatif 3, negatif 37 merupakan titik belok. Karena sebelah kiri negatif 3 naik, kemudian mendatar, ternyata naik lagi. Jadi merupakan titik belok. Terima kasih adik-adik, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Jangan lupa adik-adik
adik-adik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Bimbel Aritmatika. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.